Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi kecerdasan artifisial atau AI telah mengalami perkembangan pesat dan mulai memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. AI menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan proses belajar mengajar, tetapi juga membawa tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau AI dalam dunia pendidikan, peluang dan tantangannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. And let's learn together. Oke teman-teman, bertemu kembali dengan saya Muhammad Rizky Aditya Prayoga di channel YouTube saya sendiri tentunya. Pada video kali ini, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau yang lebih kita kenal dengan istilah AI dalam dunia pendidikan. Kita akan analisis peluang dan tantangan yang terdapat dari perkembangan AI tersebut. Jika pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang implikasi atau peluang dan tantangan dari perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, maka pada video kali ini saya akan lebih mengerucut lagi ke perkembangan di kecerdasan artifisial atau AI. Apa saja peluang-peluang dan tantangannya? Oke, peluang yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. AI memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan analisis data yang mendalam, AI dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan setiap siswa, serta memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan perhatian khusus pada siswa yang membutuhkan bantuan ekstra. Yang kedua, tutor virtual. AI dapat berperan sebagai tutor virtual yang tersedia 24 jam dalam sehari, memberikan bantuan kepada siswa kapan saja. Tutor ini dapat menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan tambahan, dan memberikan latihan soal. Dengan demikian, siswa tidak perlu lagi menunggu sampai kelas berikutnya untuk mendapatkan bantuan. Yang ketiga, penilaian otomatis. Dengan bantuan AI, tugas-tugas seperti penilaian ujian dan tugas dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. AI dapat mengenali pola jawaban dan memberikan umpan balik yang detail, membantu guru menghemat waktu dan fokus pada aspek-aspek lain dari pengajaran. Yang keempat, pembelajaran adaptif. AI dapat memberikan lingkungan pembelajaran yang adaptif, di mana materi pembelajaran disesuaikan secara dinamis berdasarkan respons dari siswa. Misalnya, jika seorang siswa kesulitan dalam memahami konsep tertentu, sistem dapat menyediakan sumber daya tambahan atau mengubah pendekatan pengajaran. Yang kelima, yang terakhir, peluang dari perkembangan AI yang terakhir adalah pengembangan keterampilan abad 21. AI dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi digital. Dengan dibantu melalui simulasi dan game-game berbasis AI, siswa dapat belajar dalam konteks yang lebih praktis dan interaktif. Itu tadi adalah penjelasan mengenai peluang dari perkembangan AI. Selanjutnya, adapun tantangan dari AI atau kecerdasan artifisial dalam pendidikan adalah yang pertama, kesenjangan akses. Implementasi AI dalam pendidikan memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang dapat memperburuk kesenjangan pendidikan. Nah, untuk tantangan yang pertama ini sudah sangat jelas
dapat dirasakan oleh kita khususnya warga atau masyarakat di Indonesia. Karena tidak bisa dipukul rata bahwa setiap orang, setiap anak, setiap siswa itu memiliki gadget dan memiliki koneksi internet yang stabil. Sehingga penggunaan AI dalam pembelajaran, dalam pendidikan bisa dibilang masih sangat untung-untungan gitu. Masih sangat dibilang tergantung pada kondisi siswa itu sendiri. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Penggunaan AI dalam pendidikan melibatkan pengumpulan data pribadi siswa dalam jumlah besar. Perlindungan terhadap data ini menjadi tantangan besar, mengingat resiko pembocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi itu dapat terjadi. Jadi sangat dikhawatirkan akan terjadinya kebocoran dari data dan privasi milik siswa atau siswi itu sendiri. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Terlalu mengandalkan AI dalam proses pendidikan dapat menyebabkan ketergantungan berlebihan pada teknologi, mengurangi interaksi manusia yang penting dalam proses belajar mengajar. Guru dalam hal ini tetap memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan emosional dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh AI. Nah, untuk tantangan yang ketiga ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, apalagi mahasiswa. Ya, ini menjadi renungan kembali bagi kita semua bahwa semakin berkembangnya teknologi, dalam hal ini AI, yang memang sangat memudahkan sekali aktivitas khususnya belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Ini kekurangan atau minusnya itu dapat membuat kita menjadi ketergantungan. Kita seakan membuat sepele gitu. Kita menjadikan setiap tugas yang diberikan oleh dosen atau guru itu memang dinilai sepele, mudah karena kita hanya mengandalkan AI. Kita tanpa perlu membaca, mencari referensi dari buku-buku, dari sumber-sumber yang ada. Kita hanya tinggal mengklik keywordnya saja, soalnya seperti apa, dan tara, muncul jawaban dan tugas kita pun selesai. Nah, ini yang dikhawatirkan nantinya ketika kita terlalu ketergantungan, maka interaksi antar manusia dan daya otak kita itu nanti akan semakin berkurang dan menurun. Karena jarang diasah, karena ya tidak pernah diasah gitu. Lebih kepada menunggu hasil instan saja. Yang keempat, etika dan bias. Algoritma AI dapat membawa bias yang tidak disadari dalam proses pengambilan keputusan. Penting untuk memastikan bahwa sistem AI dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan keadilan agar tidak merugikan kelompok tertentu. Yang terakhir, pelatihan guru. Guru, dosen, pendidik perlu dilatih untuk menggunakan teknologi AI secara efektif. Mengapa? Agar beliau-beliau juga bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa menganalisis hasil ataupun kinerja tugas dari siswa-siswinya, dari mahasiswanya, dari anak muridnya. Hal ini mencakup pemahaman tentang cara kerja AI serta cara mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan metode pengajaran yang ada. Jadi, dalam hal ini, guru dan siswa sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana menggunakan perkembangan teknologi ini dalam hal positif, dalam kebaikan, bukan sebaliknya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya,
Kecerdasan artifisial atau AI memiliki potensi besar untuk merevolusi dunia pendidikan dengan menyediakan pembelajaran yang lebih personal, efisien, dan adaptif. Namun, yang perlu kita garis bawahi, untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, tantangan yang ada harus diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk kedepannya saya mohon koreksi dari teman-teman dan masukan, kritiknya boleh silahkan tulis di kolom komentar. See you.